Ayat hari ini adalah Markus 13, ayat 9-13. Mari kita baca bersama. Tetapi, kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab kan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Murid-murid di akhir zaman. Dalam renungan kemarin, Yesus dan murid-muridnya berbicara tentang bait suci. Para murid memandang bait suci dan melontarkan pujian. Lihatlah batu-batu ini. Bukankah sangat luar biasa, kata mereka. Dan juga, lihatlah bait suci ini. Bukankah sangat indah? Demikianlah para murid mengagumi bait suci yang sedang dalam proses perluasan dan renovasi yang diprakarsai oleh Raja Herodes. Mendengar ini, Yesus mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Apa yang dia katakan adalah bahwa bait suci akan segera runtuh. Kepada para murid yang sedang mengagumi bait suci, Yesus berkata bahwa bait suci yang megah dan indah ini akan segera runtuh. Bahkan tidak akan ada satu batu pun yang tinggal di atas batu yang lain. Kita tidak perlu berpikir terlalu radikal bahwa firman ini adalah tentang akhir zaman yang akan segera datang. Kiamat yang sudah dekat. Karena yang runtuh adalah bait suci, bukan dunia yang berakhir. Dan bait suci itu benar-benar hancur lebur oleh Roma sekitar tahun 70 sekitar 40 tahun setelah percakapan tersebut. Namun demikian, firman ini jelas merupakan firman tentang akhir zaman. Meskipun Yesus tidak berbicara tentang akhir zaman yang radikal, namun benar bahwa dia berbicara tentang akhir zaman. Dalam seluruh Markus pasal 13, Yesus berbicara tentang akhir zaman, yaitu akhir dunia. Namun, yang jelas dan yang perlu kita perhatikan adalah Yesus tidak berbicara tentang akhir dari akhir zaman, melainkan awal dari akhir zaman. Akhir zaman pun memiliki awal dan akhir. Bagian inilah yang sering kita salah pahami tentang akhir zaman. Akhir zaman bukanlah suatu momen atau suatu titik waktu tertentu. Memahami akhir zaman sebagai tanggal, bulan, dan tahun tertentu adalah tidak benar. Itu sama sekali tidak Alkitabiah maupun Kristiani. Akhir zaman bukanlah sebuah titik waktu, melainkan sebuah periode. Periode yang memiliki waktu awal dan waktu akhir, yaitu periode antara kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua. Itulah waktu akhir zaman. Jadi waktu yang kita jalani sekarang ini adalah waktu akhir zaman. Kita sedang menjalani waktu akhir zaman. Dalam nas hari ini, Yesus memberitahukan bagaimana para murid yang hidup di akhir zaman ini harus hidup. Bagaimana perasaan para murid saat mendengar firman ini? Mungkin mereka sangat bingung. Mungkin dalam hati mereka bahkan berpikir, apakah untuk ini aku mengikut Yesus? Apakah untuk ini aku menjadi murid Yesus? Karena Yesus mengatakan bahwa murid-murid yang hidup di akhir zaman ini akan menderita. Mari kita baca bersama ayat 9. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Amin. Yesus mengatakan bahwa orang-orang akan menyerahkan para murid kepada majelis agama. Dan tidak hanya itu, mereka juga akan dipukul di rumah ibadat. Para murid mungkin berharap bahwa dengan mengikut Yesus, mereka akan mendapatkan kekuasaan dan kesuksesan. Bahkan belum lama ini, ada permintaan duniawi kepada Yesus. Ketika Yesus datang dalam takhta kemuliaannya, izinkanlah kami duduk di sebelah kanan dan kirimu. Namun, Yesus mengatakan hal yang sama sekali berbeda, yaitu bahwa mereka akan menderita. Dia mengajarkan bahwa mereka harus diadili dan bahkan dipukul. Dalam ayat 13, dia mengatakan bahwa mereka akan dibenci oleh orang-orang. Dan dia tidak hanya mengatakan bahwa akan ada beberapa orang yang membenci mereka, tetapi bahkan mengatakan bahwa para murid akan dibenci oleh semua orang. Jalan mengikut Yesus, jalan menjadi murid Yesus, bukanlah jalan yang mulus dan nyaman. Jalan mengikut Yesus jelas merupakan jalan penderitaan. Jalan yang harus ditempuh dengan dipukul dan dibenci, itulah jalan mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Namun, ada satu fakta penting di sini, yaitu karena apa?
Oleh karena apa mereka menderita seperti itu? Yesus berkata dalam ayat 9, karena aku. Karena Yesus, karena Yesus, mereka akan diserahkan kepada majelis agama dan diadili. Dalam ayat 13 juga dikatakan, oleh karena namaku. Karena Yesus, oleh karena nama Yesus, mereka akan dibenci oleh semua orang. Jadi, penderitaan murid-murid Yesus tidak muncul begitu saja. Penderitaan murid-murid Yesus adalah penderitaan dan kebencian yang mereka alami karena Yesus, oleh karena nama Yesus itu. Lalu, seperti apakah penderitaan dan kebencian ini? Apakah itu sesuatu yang asing dan aneh yang sama sekali tidak diharapkan oleh para murid? Tidak. Penderitaan ini bisa dibilang adalah hal yang sangat wajar bagi para murid. Karena Yesus telah menderita. Sangat wajar jika murid-murid ini ingat. Ini sama sekali bukan hal yang aneh. Sebaliknya, ketiadaan penderitaan tidak dibenci oleh dunia, itulah yang lebih aneh bagi para murid. Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang yang mengikut Yesus, bukan orang-orang yang mengikut dunia. Jika mereka mengikut dunia, dunia tidak akan membenci para murid. Jika kita menjadi bagian dari dunia dan hidup begitu saja mengikuti arus dunia, mengikuti tren dan gaya dunia, sesuai dengan cara berpikir dan cara hidup orang-orang dunia, dunia tidak akan pernah membenci kita. Karena mereka tidak mengikut dunia, maka dunia membenci para murid. Para murid adalah orang-orang yang menderita seperti Yesus karena Yesus. Orang seringkali mencoba untuk percaya kepada Yesus untuk menghindari penderitaan. Namun, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab tidak mengajarkan, percayalah kepada Yesus untuk menghindari penderitaan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa tidak ada penderitaan dalam kehidupan orang percaya. Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa kita menderita karena kita mengikut Yesus. Apakah Anda mengalami penderitaan dan kesulitan? Jangan khawatir, Anda sedang berjalan di jalan yang benar. Terkadang, ketika kita menempuh jalan yang baru pertama kali kita lalui, jika tujuan tidak segera terlihat atau kita tidak sampai di tujuan dalam waktu yang diperkirakan, kita bisa khawatir. Apakah ini jalan yang benar? Jangan-jangan aku salah jalan. Apakah ada penderitaan dalam hidup Anda? Jika demikian, jangan khawatir. Anda sedang berjalan di jalan yang benar. Anda sedang menempuh jalan yang tepat. Apakah Anda menderita dan menghadapi perlawanan yang sengit karena Anda percaya kepada Yesus? Sebaliknya, bersukacitalah. Karena itu adalah bukti bahwa Anda tidak salah jalan, bahwa Anda sekarang sedang berjalan di jalan yang benar, jalan yang tepat. Ada juga alasan mengapa murid-murid Yesus menderita. Itu adalah agar mereka dapat memberitakan Injil Yesus di tengah penderitaan itu. Di bagian akhir ayat 9, Yesus berkata bahwa kamu akan bersaksi tentang Injil di hadapan para penguasa dan raja-raja. Tidak ada penderitaan yang tidak berarti. Ada alasan yang jelas mengapa Yesus memberikan penderitaan kepada kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Yesus tidak memberikan penderitaan kepada kita hanya untuk menyiksa kita, hanya untuk membuat kita menderita. Jika kita melihat kembali penderitaan itu, semuanya memiliki makna. Khususnya nas hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita memberikan penderitaan agar kita memberitakan Injil, bahwa kita orang-orang percaya akan menderita. Melalui penderitaan ini, para murid mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil. Terlebih lagi, ada Dia yang menolong dalam pekerjaan pemberitaan Injil ini. Dalam ayat 11, Yesus berkata, agar naik berdiri di hadapan orang berzuar ini jenja. Jangan khawatir ketika berada dalam penderitaan. Dan Dia menganjurkan untuk mengatakan kata-kata yang diberikan kepada para murid pada saat itu. Kata-kata yang Allah berikan kepada kita. Kata-kata ini bukanlah kata-kata yang diucapkan oleh para murid sendiri, melainkan kata-kata yang diucapkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita. Apakah Anda percaya? Hari ini pun Roh Kudus sendiri menolong kita. Saya percaya. Dia akan memberitahukan kata-kata yang harus kita ucapkan dan mengajarkan tindakan yang harus kita lakukan. Kehidupan para murid adalah kehidupan yang ditolong oleh Roh Kudus. Kehidupan yang meskipun di tengah penderitaan, Roh Kudus menolong agar dapat mengatasinya. Melalui penderitaan, para murid memperoleh kesempatan untuk memberitakan Injil. Tidak hanya itu, pada saat memberitakan Injil itu, mereka mengalami pertolongan langsung dari Roh Kudus, intervensi langsung dari Roh Kudus. Oleh karena itu, penderitaan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Penderitaan menunjukkan dengan tepat siapa yang sedang kita ikuti. Sebaliknya, jika tidak ada penderitaan, kita perlu merenungkan kembali apakah kita benar-benar sedang mengikuti Yesus. Karena ada penderitaan, kita menjadi yakin bahwa
kita sedang mengikuti Yesus. Dan pada saat penderitaan, ada Dia yang menolong kita secara pribadi. Anda tidak perlu khawatir, karena kita bersama dengan Allah Roh Kudus yang dapat membuat kita mengatasi penderitaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sedang hidup di zaman akhir. Waktu akhir zaman itu bukanlah waktu yang berlalu dengan damai. Bagi murid-murid Yesus, waktu akhir zaman ini adalah waktu untuk dibenci dan waktu untuk menderita dan dianiaya. Namun, penderitaan ini tidak selalu buruk. Melalui penderitaan ini kita akan mendapatkan keyakinan, aku sedang mengikuti Yesus. Aku adalah murid Yesus. Yesus juga menderita seperti itu di atas kayu salib. Jadi benar bahwa aku juga sedang mengikuti Yesus. Selain itu, melalui penderitaan ini, kita akan memperoleh kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana Nas hari ini mengatakan tentang pekerjaan pemberitaan Injil? Dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang mempercepat hari kedatangan Tuhan. Karena dalam ayat 10 dikatakan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Demikianlah Yesus memberitahukan tentang akhir zaman. Hari ini, marilah kita hidup layak sebagai murid-murid Yesus. Bukan menghindari penderitaan, tetapi melalui penderitaan, marilah kita memberitakan Injil, dan melalui penderitaan, marilah kita menyatakan dan menunjukkan Yesus. Dengan demikian, kita sedang mempercepat hari kedatangan Tuhan dari hari ke hari. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini Anda dapat menjalani kehidupan sebagai murid Yesus yang dipakai untuk mempercepat hari terakhir itu, hari demi hari.